Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hidayah Saragi dengan NIM 0310242053, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Stambu 2024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual religius. Karena manusia bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan keterampilan yang sanggup beramal berbakti kepada Tuhan dan masyarakat. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam, prinsip keseluruhan, keseimbangan, dan objektivitas. Tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara rasional filosofis adalah bertujuan untuk membentuk al-insan al-kamil atau manusia paripurna. Beranjak dari konsep ini, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada dua dimensi, yaitu dimensi dialektikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal. Fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam, yang pertama dari segi pendidik, yang kedua dari segi peserta didik, yang ketiga dari segi ahli fikir pendidik Islam, dan yang keempat dari segi politik pengambil kebijakan pendidikan Islam atau pemerintah. Hakikat evaluasi pendidikan secara umum dan Islam, yaitu secara umum tujuan evaluasi adalah sekuralistik dan materialistik. Tujuan hidup sejahtera di dunia secara maksimal. Evaluasi lebih fokus kepada ranah kognitif, tidak mencampur yang instruksional dan non-instruksional. Secara Islam, tujuan spiritualistik dan mengetahui posisi masing-masing. Tujuan terwujudnya insan kamil atau manusia paripurna lebih fokus pada ranah kognitif dan psikomotorik, mencampurkan yang instruksional dan non-instruksional. Langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Dan yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Teknik evaluasi, yang pertama teknik tes, yang kedua teknik non-tes, yang ketiga sistem evaluasi dalam pendidikan Islam. Landasan evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi merupakan dasar yang digunakan atas apa yang telah berlaku untuk kemudian menjadi acuan dalam perencanaan di masa depan. Jadi dalam kegiatan evaluasi, pendidikan Islam tidak hanya harus menghitung segala apa yang telah terjadi untuk diketahui capaiannya, melainkan juga sekalian menjadi hasil dari evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pada kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Subjek evaluasi pendidikan merupakan semua orang yang mengevaluasi pendidikan, sedangkan objek pendidikan ialah para peserta didik menurut arti secara umum. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.